Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Farisi dari kelas Ilmu Negara C2 Fakultas Hukum Unram dengan NIM D1A020357. Saya akan membahas tentang klasifikasi negara berdasarkan bentuk monarki dan republik. Pertama-tama, untuk mengetahuinya, kita perlu mengerti apa maksud dari kedua hal tersebut. Yang pertama, monarki. Monarki adalah negara yang kepala pemerintahannya biasa disebut raja atau diambil berdasarkan keturunan. Monarki sendiri dibagi menjadi dua, yaitu monarki konstitusional dan monarki absolut. Monarki konstitusional, semua sistem pemerintahannya diatur oleh undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Raja di sana hanya sebagai simbol bagi negara tersebut. Jika monarki absolut, itu sistem pemerintahannya semuanya dikendalikan oleh raja. Jadi raja bebas mengendalikan apa-apa, ibaratnya seperti dictatorship. Contoh negara konstitusional itu ada Inggris dan Malaysia. Kalau yang absolut ada seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Nah, yang kedua, sistem negara dengan bentuk republik. Perbedaan terbesar negara monarki dan republik adalah negara republik dipimpin oleh presiden. Nah, presiden itu tidak seperti raja yang dipilih berdasarkan keturunan, tetapi dipungut pemilihan umum, suara-suara rakyat dipungut untuk memilih siapa presidennya. Contoh negara republik adalah Indonesia. Tetapi di dalam negara republik sendiri, negara republik tertentu lebih tepatnya, ada beberapa hal unik. Misalnya di Indonesia sendiri ada nama daerah istimewa Yogyakarta, di mana sistem pemerintahannya, gubernurnya yang masih menggunakan sistem kerajaan atau sistem monarki. Jadi gubernurnya itu diambil dari keturunan rajanya sendiri, dari keturunan Hamengkubuwono. Hubungan di antara keduanya adalah keduanya termasuk dalam klasifikasi negara dengan bentuk pemerintahan. Jadi yang membedakan monarki dan republik hanya pemerintahannya, dalam tanda kutip kepemimpinan raja dan presiden. Tetapi klasifikasi negara dengan bentuk pemerintahan tidak hanya ada monarki dan republik saja, ada banyak. Tetapi untuk mempersingkat, jadi semuanya disingkat menjadi negara monarki dan republik. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, saya akan menyebutkan bentuk-bentuk negara yang lainnya. Ada sistem presidensial tanpa perdana menteri, presidensial dengan perdana menteri, semi presidensial, presidensial utama, presidensial parlementer, parlementer dan terkait, republik parlementer penuh, republik parlementer dengan presiden eksekutif, republik independen majelis, monarki konstitusional dengan raja seremonial atau non eksekutif, monarki konstitusional dengan raja aktif, monarki absolut tradisional, monarki yang badan legislatifnya dipilih secara demokratis, negara satu pihak, kediktatoran militer, dan negara transisi. Dengan jumlah sebanyak itu, tentu saja tidak akan ada habisnya kalau kita mau membahasnya. Karena itulah dipersingkat menjadi monarki dan republik. Saya Muhammad Farel Farisi mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.